Apa yang menyebabkan seseorang tidak tahu berterima kasih atau tidak mau berterima kasih? Banyak faktor. Bisa jadi dia tidak terbiasa. Sejak kecil tidak dididik untuk bilang terima kasih setelah menerima sesuatu. Atau ada juga yang tidak tahu bagaimana caranya untuk berterima kasih karena tidak terbiasa itu. Tapi ada lagi alasan kenapa orang tidak tahu dan tidak mau berterima kasih, karena merasa diri itu patut menerima. Itu adalah hak saya. Saya deserve, saya pantas menerima. Dan karena itu untuk apa saya bilang terima kasih? Kan itu memang bagian saya. Banyak hal dan banyak faktor yang kita bisa ajukan sebagai alasan untuk tidak tahu dan tidak mau berterima kasih. Padahal sebenarnya berterima kasih bukan sekedar ucapan, bukan sekedar sebuah tabiat atau kebiasaan, tapi merupakan satu natur manusia yang sadar dirinya siapa di hadapan Tuhan. Yang sadar betapa dirinya tanpa Tuhan dia tidak bisa. Dia tidak mampu, dia tidak dapat beroleh apa-apa. Dan karenanya kita harus terus belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih, yang mau berterima kasih. Saya Nicholas kembali menyapa lagi dimanapun saudara berada dalam Sapa hari ini. Sabda Tuhan menyapa kita hari ini dengan satu tajuk tahu dan mau berterima kasih. Lukas pasal 17 ayat 15-19 mengatakan demikian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah jadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kisah di dalam Lukas pasal 17 ini, di satu perikop ini mau menceritakan tentang 10 orang yang berpenyakit kusta dan lalu kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan mereka untuk ke para imam karena memang ada sebuah kebiasaan waktu itu yang menentukan seorang sembuh dari sakit kusta itu adalah para imam. Dan dalam perjalanan mereka menuju para imam, mereka menjadi sembuh. Satu dari mereka itu adalah orang Samaria yang notabene musuh dari orang-orang Yahudi yang waktu itu juga mengalami kesembuhan dari Tuhan. Namun yang menarik adalah justru yang kembali berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, itu hanyalah satu orang Samaria tadi. Dan yang menarik dari kisah ini adalah bagaimana orang Samaria itu bersyukur, berterima kasih. Sosok orang Samaria ini adalah sosok yang tahu dan mau berterima kasih. Bagaimana pola terima kasihnya itu? Sebuah ungkapan syukur yang sangat dalam. Yaitu pertama dikatakan bahwa ketika melihat bahwa ia telah sembuh, perhatikan apa yang dia lihat dari dirinya. Dia tidak melihat orang lain sembuh atau tidak, dia tidak melihat tentang apapun yang di luar, tapi pertama dia lihat dulu sebuah syukur, ucapan terima kasih yang berangkat dari introspeksi, melihat dirinya telah sembuh. Dan yang kedua, ucapan syukur atau terima kasih orang Samaria itu adalah ucapan syukur yang memuliakan Allah. Bukan ucapan syukur yang memegahkan diri. Bukan bilang terima kasih karena oh ya saya pantas mendapatkannya, atau saya berterima kasih karena memang iman saya besar, karena saya kuat, doanya kencang dan saya akan mampu disembuhkan karena memang saya rajin berdoa. Bukan memegahkan diri. Ini ucapan syukur atau terima kasih yang rendah hati. Pertama tadi introspektif, yang kedua ini adalah sebuah ucapan terima kasih seorang hamba yang sadar siapa dirinya, memuliakan Allah dengan suara nyaring, tanpa kemegahan diri. Seringkali orang bersyukur dengan ponga dan merasa diri begitu hebat setelah mendapatkan sesuatu atau berkat atau apapun yang dia idam-idamkan. Lalu yang ketiga, pola ucapan syukur orang Samaria itu adalah tersungkur di depan kaki Yesus. Sebuah ucapan syukur yang lahir dan menghasilkan
ketundukan kepada Tuhan. Sebuah ucapan syukur yang membuat seseorang bukan tengada dengan kepala tegak dan merasa pongah, tapi di situ dikatakan gesturnya tersungkur di depan kaki Yesus. Sebuah sikap seorang hamba yang menunjukkan saya mau patuh kepadamu. Dia bukan saja datang kepada Tuhan, tetapi dia tersungkur di depan Yesus dan mengucap syukur. Inilah pola ucapan syukur yang benar dan yang mendalam. Yang ketiga yaitu penuh dengan ketersungkuran, bersyukur yang penuh sungkur di hadapan Tuhan. Mari kita periksa bagaimana kita berterima kasih. Bagaimana membangun sebuah sikap tahu dan mau berterima kasih. Pertama, periksa diri. Kedua, memuliakan dan memegahkan Tuhan. Ketiga, bersungkur, patuh kepada Tuhan. Pelajaran hari ini mau mengingatkan kepada kita agar sebagai orang percaya kita tahu berterima kasih dan kita juga mau berterima kasih. Ciri orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah pergi menjauh dari Tuhan Sang Maha Pemberi itu. Sama juga dalam pola kita sehari-hari kepada sesama manusia. Kalau kita tahu berterima kasih, maka kita tidak akan jauh dari si pemberinya. Kita nggak tinggalkan orang itu begitu saja. Saya udah dapat apa yang dia berikan, sudah bye-bye, tidak peduli lagi kepada sang pemberi itu. Bahkan balas budi tidak, ucap terima kasih pun tidak. Tapi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, dia juga akan tahu berterima kasih dan mau berterima kasih juga kepada sesamanya. Dengan cara apa? Tidak menjauh, tidak tinggalkan si pemberi, tapi datang menghadap dan dengan rendah hati mengakui betapa apa yang dilakukan orang itu kepadanya adalah sesuatu yang begitu melimpahkan ucapan syukur dan sesuatu yang begitu mulia. Setelah menerima pemberian, karakter seseorang akan diuji, bukan pada saat dia menantikan pemberian itu, tapi setelah dia terima sesuatu, akan tampak orang ini seperti apa karakternya. Sebagaimana orang Samaria yang tadinya sakit kusta, dia tahu bagaimana dia berterima kasih dan dia mau berterima kasih. Yaitu dia berterima kasih dengan cara bersungkur, berlutut, dan mau ikut sang pemberi. Mau ikut Tuhan. Mari kita bangun lagi semangat ucapan syukur yang tidak pernah henti. Mari jadi pribadi yang tahu berterima kasih dengan hidup benar, tahu berterima kasih dengan dekat pada sang pemberi, dan juga mau selalu berterima kasih karena Tuhan sebenarnya tidak pernah henti memberikan penyertaannya, kekuatannya, kasihnya kepada kita. Karena itu sudah sepatutnya lah kita selalu berterima kasih untuk apa saja yang Tuhan jadikan dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Jangan lupa bilang terima kasih hari ini. Amin.